Nah, Pak Jokowi sebagai presiden itu sudah dilihat track record-nya oleh masyarakat yang kritis itu, ya, sebagai sosok yang tidak konsisten, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan baik Nur Iswan Channel. Hari ini kita akan bertemu kembali dengan Mas Fatur Rahman Fadli, dosen sekaligus pengamat politik dari Universitas Pamulang, bukan Pemalang, Universitas Pamulang. Nah, temanya seputar aksi massa dan gagalnya skenario, atau mungkin sementara ini dianggap gagal lah, penundaan pemilu dan amandemen untuk 3 periode. Mas Oong, selamat datang di Nur Iswan Channel. Selamat datang, Prof. Iswan. Waduh, gimana, Bung? Bertanya ya, Pak Jokowi itu tahun lalu kan udah ngomong, jangan mencari muka saya, jangan menampar muka saya, jangan menjerumuskan saya untuk 3 periode. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga sudah bicara melarang para menteri ngomong penundaan pemilu. Terakhir dia di hari Minggu itu juga sudah jelas mengatakan 14 Februari 2024 adalah pemilu. Tapi aksi massa dan protes atau kecurigaan banyak pihak terhadap keinginan itu masih ada. Menurut Mas Oong gimana ini? Ya, jadi gini loh, masyarakat itu kan bukan masyarakat pra-orde baru atau pra-orde lama. Gitu. Kita itu sudah menjadi masyarakat yang kosmopolit, ya, di mana akses informasi itu sudah merata, flat. Apa yang terjadi di Amerika juga terjadi, bisa dinikmati di sini, di pelosok-pelosok bisa dinikmati. Jadi masyarakat kita itu sudah sangat cerdas di dalam melihat realitas politik dan dinamikanya. Berikut trik politiknya. Karena itu orang berpolitik di Indonesia ini sesungguhnya ibarat kita sedang melihat ikan berenang di akuarium, gitu. Jadi tembus pandang semua. Oleh karena itu segala tipu daya di dalam politik itu juga sudah bisa diakses oleh masyarakat pada level grassroots yang apalagi yang well educated, ya, kayak sarjana mahasiswa itu sangat well educated. Di level bawah pun masyarakat itu sudah sangat melek politik. Oleh karena itu elit menjadi PR oleh elit politik untuk tidak melihat masyarakat itu bodoh seperti masa lalu. Karena proses pendidikan yang sekian puluh tahun itu juga memberikan bekal kepada masyarakat untuk bisa memilih mana yang benar dan mana yang tidak, gitu. Nah, Pak Jokowi sebagai presiden itu sudah dilihat track record-nya oleh masyarakat yang kritis itu, ya, sebagai sosok yang tidak konsisten, gitu. Bahkan ada beberapa list yang tersebar di media sosial bahwa selaku pemimpin Pak Jokowi itu mengalami inkonsistensi yang cukup banyak, gitu. Karena itu kemudian meskipun Pak Jokowi itu mengatakan bahwa beliau tidak mau dan tidak ingin untuk menunda pemilu dan atau menginginkan 3 periode, itu masyarakat sudah terlanjur tidak percaya pada beliau. Jadi trust di dalam politik itu penting, Pak Iswan. Karena itu setiap pemimpin itu harus menjaga konsistensi ucapan serta tindakan agar kemudian dia berwibawa di mata publik. Itu saya kira. Karena itu kemudian sampai terjadi aksi massa yang besar yang kemarin 11 April itu, sesungguhnya itu adalah indikator bahwa mahasiswa sebagai kalangan cerdik pandai yang dia lepas dari ikatan-ikatan kepentingan politik praktis, ya, dia akan pewaris masa depan. Karena itu mungkin
anak-anak itu, mahasiswa itu melihat bahwa masa depannya terancam. Karena itu mereka turun jalan untuk memastikan apakah isu-isu yang beredar itu seputar apa? Seputar 3 periode maupun pemilu yang ditunda itu juga menjadi apa namanya masa depan yang buruk bagi mereka gitu. Karena itu mereka secara sadar mereka melakukan apa yang disebut dengan perlawanan. Saya kira di beberapa negara yang sudah well educated, mahasiswa menjadi tulang punggung masa depan suatu bangsa. Kalau mahasiswanya diam, sangat bisa jadi mereka itu terancam kehidupannya di masa depan. Masa depan milik mahasiswa. Apalagi dalam struktur sosial, mahasiswa itu inti dari kekuatan pemuda. Kalau mahasiswanya diam, tidak peduli terhadap masa depannya, maka itu tidak sehat. Hari ini sebenarnya kalau ada gerakan-gerakan mahasiswa, itu sesungguhnya demokrasi sedang berjalan. Begitu, Bung. Oke, kembali lagi ke statement-statement Jokowi. Dalam pandangan saya, statement Jokowi itu sebenarnya kan sudah sangat tegas dan vulgar. Let's say kalau kita ngomong 3 periode, ya kan amandemennya aja undang-undangnya kan masih pakai undang-undang lama. Jadi kalau mau 3 periode itu ada proses amandemen. Nah, amandemennya itu nggak ada. Jadi kata Pak Jokowi dia taat konstitusi. Kalau taat konstitusi kan berarti 2 periode. Ya kan? Tapi yang saya masih bingung, dari sisi mana masyarakat atau masyarakat melihat terkait dengan isu penundaan dan 3 periode ini, masyarakat nggak percaya. Apa yang menjadikan mereka tidak percaya terhadap ucapan Pak Jokowi dalam konteks penundaan dan 3 periode? Ya, saya kira karena masyarakat itu sudah cerdas ya dalam melihat fenomena-fenomena. Gerakan-gerakan untuk ke-3 periode itu indikatornya cukup kuat. Kalau saya tanyakan kepada teman-teman di parlemen, untuk memastikan apakah gerakan 3 periode itu ada, nyatanya ada gitu. Itu yang saya dapatkan informasi di ini yang saya interview itu politisi-politisi senior. Bahkan ide ini jauh-jauh hari sesungguhnya sudah mulai dirancang pentingnya 3 periode itu bagi mereka. Mungkin bagi kalangan politisi ini menguntungkan saja gitu kan. Tetapi 3 periode itu sesungguhnya menabrak konstitusi. Nah, konstitusi itu kan sesungguhnya memberikan batas kepada penguasa, marka jalan ya. Bagaimana menjalankan kekuasaan itu on the right track. Kalau sudah 3 periode itu berarti kan sudah tidak sesuai dengan konstitusi. Konstitusi itu kan sebenarnya sebuah komitmen dari masyarakat beradab. Nah, kalau menabrak konstitusi maka kita masuk kepada satu peradaban yang tidak beradab, uncivilized. Jadi negara maju kalau mengikuti kaidah modern state itu adalah masyarakat dan para elitnya itu tunduk dan patuh kepada konstitusi negaranya. Nah, kalau konstitusi negaranya itu ditabrak, maka yang terjadi adalah kita masuk dalam jurang ketidakberadaban itu. Itu yang harus dicamkan oleh seluruh bangsa, elit politik dan segala macamnya, dan orang-orang ini elit-elit yang ada baik di partai politik maupun di pemerintahan. Gitu. Nah, masyarakat itu melihat itu. Misalnya ada indikator penggalangan massa. Misalnya kasus Abdesi kemarin yang ingin mendeklarasikan dukungan 3 periode kepada Pak Jokowi gitu. Meskipun Pak Jokowi tidak secara tegas mengatakan itu, mengiyakan, tapi tidak mungkin kepala desa seluruh Indonesia dimobilisasi ya tanpa adanya signal politik dari Pak Jokowi. Itu yang dibaca oleh masyarakat yang melek politik, ya kan? Karena itu kemudian isu 3 periode itu oleh mereka dianggap bukan hanya isapan jempol. Itu kan membutuhkan dana miliaran
untuk menggerakkan massa itu, abdesi itu. Saya cek itu untuk simpelnya indikatornya cukup kuat mobilisasi itu. Dan ada beberapa menteri yang dianggap sebagai motor dari itu, dan ex-politisi ya yang juga pernah saya wawancarai itu gejala ke arah sana cukup kuat gitu. Saya bisa pastikan itu karena saya berdialog dengan beberapa orang penggeraknya gitu. Oh, itu bukan ini. Kalau masyarakat melihatnya kan itu sukarela datang untuk ke Jakarta gitu, kepala desa itu. Sukarela, tidak ada penggalangan. Ya, tentu saja. Ya, tentu saja. Kan masyarakat kita itu sudah tidak bodoh lagi gitu dalam melihat realitas politik. Jadi ketika ada penggalangan, ketika ada orang berkumpul dan mengatakan sesuatu, itu sesungguhnya sudah gerakan politik gitu. Jadi pembacaannya harus tetap ke sana. Kalau orang mengerti politik, maka itu juga politik gitu, gerakan politik. Oke. Sekarang setelah demo 11 April, kemudian Pak Jokowi juga sudah mengatakan jelas pemilu itu 14 Februari. Mas Oong melihatnya ke depan, apakah masyarakat masih tidak percaya atau sudah setengah percaya atau sudah percaya penuh bahwa pemilu tetap 2024? Kita lihat nanti ya kan, apakah kita kan bukan peramal ya Pak Iswan ya, kita melihat politik itu minute to minute, karena perubahan politik itu minute to minute. Kita hanya bisa menganalisa gejala yang timbul di masyarakat, gerakan apa lagi yang akan timbul. Ini kan sebenarnya sudah sukses. Ya, kalau memang Pak Jokowi, Pak Luhut, Pak Zulkifli Hasan, Pak Golkar, Airlangga Hartarto, Pak Muhaimin Iskandar, itu memang betul-betul berkeinginan untuk membawa Pak Jokowi pada 3 periode atau penundaan pemilu, itu kan sebenarnya paradoks ya dengan apa yang dilakukan DPR. DPR sudah menetapkan bahwa Februari 2024 kita melakukan pemilu serentak. Depdagri juga sudah menetapkan seperti itu. Komisi 2 juga sudah menetapkan situ. Tapi dinamika politik itu tidak mesti sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan yang timbul. Karena dinamika politik itu datang bertubi-tubi perubahannya. Kalau ada satu kekuatan yang kemudian muncul, ada isu yang menarik untuk mendorong Pak Jokowi tetap, karena ada faktor-faktor X, misalnya Pak Jokowi harus melanjutkan pembangunan yang kalau tidak maka proyek-proyek gigantismenya itu, proyek mercusuarnya itu bisa terbengkalai, sangat bisa jadi rasionalitas publik kemudian dibangun oleh kekuatan-kekuatan yang menghendaki, bisa saja itu berubah. Karena dinamika politik itu akan terjadi setiap saat. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah kalau itu dipaksakan, ya, maka ongkosnya sangat besar sekali. Jadi Pak Jokowi tidak perlu khawatir, andai kata pembangunan ibu kota Nusantara itu baik secara prosedural maupun secara teknis administrasi pembangunan, pasti akan didukung oleh presiden berikutnya. Tapi kalau tidak, di situ ada manipulasi, misalnya ada sesuatu yang melanggar undang-undang, ada sesuatu yang kemudian hanya menguntungkan kelompok tertentu, analisa panjangnya tidak bersisian dengan kepentingan negara yang besar, seperti kita itu, maka tentu akan dikoreksi. Saya kira perkembangan ke depan itu pasti akan lebih menarik lagi, karena rakyat sudah tidak begitu percaya dengan pernyataan-pernyataan sikap dari Pak Jokowi. Yang menarik Pak Iswan, ada analisis microphase ya, itu sebenarnya tools di dalam menganalisa informasi intelijen
yang mengatakan bahwa microphase yang dimiliki, yang disampaikan, yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu tidak atensinya tidak sejati gitu loh. Dari situ kemudian orang menganggap, apalagi ada track record ya, bahwa Pak Jokowi itu seringkali paradoks ya. Kebijakannya paradoks antara satu kebijakan dengan kebijakan lain. Bahkan ada beberapa keputusan Pak Jokowi ya yang kemudian diveto oleh berikutnya. Misalnya persoalan tambang ya, bahwa batu bara harus diekspor, tidak boleh diekspor tapi harus diolah dulu. Besoknya boleh diekspor lagi gitu. Itu yang kemudian masyarakat mencatat. Bukan hanya masyarakat yang mencatat, tetapi juga kalangan jurnalis mencatat, sejarawan juga mencatat, para politician, para scholar di kampus-kampus juga mencatat semua yang terjadi di sekitar kekuasaan Pak Jokowi hari ini. Oke, terakhir Mas Oong. Dengan kata lain, Mas Oong melihat bahwa gagasan penundaan pemilu maupun gagasan 3 periode ini masih belum padam sama sekali. Ya, saya kira ya. Jadi itu akan terus menggeliat, Pak Iswan. Jadi bukan kemudian Pak Jokowi mengatakan seperti itu, lalu masyarakat otomatis ya percaya pada pernyataan itu. Jadi perlu dievaluasi oleh perkembangan politik berikutnya. Karena ini masih sangat dinamis, ini masih sangat panjang, ya. Indikatornya adalah nanti apakah DPR nanti memiliki rencana untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi kita atau tidak, gitu kan? Itu indikator yang kuat ya secara politik. Kemudian yang kedua, apakah ada konsistensi sikap dari Pak Jokowi dan kabinetnya? Misalnya kan kemarin oleh mahasiswa di UI di Depok, Pak Luhut diwawancarai kan, di interview, malah dimintain ketegasan apakah betul rencana penundaan pemilu dan 3 periode itu dijalankan oleh Pak kasak kusuknya dilakukan oleh Pak Luhut misalnya and his gang gitu kan. Jadi watak kekuasaan memang selalu akan mempertahankan kekuasaan, itu normal belaka. Kesalahan kita kalau membiarkan itu, karena kita sebagai negara modern sudah memilih demokrasi sebagai siklus politik, itu harus ditaati. Kalau tidak maka demokrasi itu akan berjalan tersyok-syok, bahkan tidak menemukan bentuknya sesuai yang dikehendaki. Jadi konsolidasi demokrasi itu sangat terancam kalau itu terjadi. Karena itu mahasiswa merasa sebagai pemilik masa depan, wajar dong kalau mereka berdemonstrasi, mempertanyakan itu, menggugat itu, karena masa depan itu sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah hari ini. Ingat ya, kesalahan kebijakan politik kita hari ini itu berdimensi jauh ke masa depan. Itu yang harus dicamkan oleh seluruh elit politik maupun mahasiswa. Kalau mahasiswa masih belum percaya, itu silakan saja. Menurut saya wajar-wajar saja mereka mempertanyakan, menggugat, atau ingin mendapatkan ketegasan dari Pak Jokowi. Oke, Mas Oong, terima kasih untuk sama-sama, Pak Iswan. Singkat tentang apakah gagasan itu sudah padam atau tidak, ya kan? Mudah-mudahan kawan baik menyimak dengan seksama obrolan ini, dan jangan lupa subscribe dan pantengin terus kalau ngobrol politik bersama Mas Fathur Rahman Fadli dari Universitas Pamulang. Terima kasih. Siap. Sama-sama, Bung Iswan.